Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali. Saya mau bicara tentang wudhu ya. Pakai bukan wa. Kalau wudhu itu yang dibuat wudhu airnya itu wudhu. Kalau wudhu ini bersuci karena ada hadas ya. Walaupun boleh saja misalnya sudah punya wudhu lagi, itu namanya i'adah. Tapi sungguhnya wudhu sendiri itu memang bersuci supaya yang punya hadas kecil itu misalnya buang air kecil atau buang air besar, itu hadas kecil ya. Nah, ini mau bersuci dari hadas kecil tadi, itu wudhu. Nah, hal yang perlu dilakukan, kalau istilahnya rukun yang harus dilakukan, namanya sesuatu itu kan ada rukunnya, ada sesuatu yang membangunnya. Jadi misalnya apa, kalau anak disebut anak sekolah gitu ya, ya kalau dia terdaftar di sebuah lembaga persekolahan itu disebut rumah gitu. Rukunnya apa? Rukunnya rumah itu ya berarti ada paling tidak ada pagar-pagar gitu, dan tiang yang menaunginya. Itu bagian-bagian rukun, sesuatu yang perlu ada. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Nah, rukunnya wudhu itu yang harus dilakukan ketika wudhu ya, nggak boleh ditinggalkan. Pertama, niatnya seperti apa? Kalau menggunakan bahasa Arab ya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala misalnya ya, atau ada niat-niat yang sejenisnya boleh, tapi yang biasa dibaca itulah yang mudah ya. Nah, niat itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau misalnya yang belum terbiasa bahasa Arab, boleh nggak? Boleh. Yang penting saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya. Kapan seseorang yang ingin berwudhu tadi, itu mengucapkan niat ketika membasuh wajah ya, membasuh muka. Jadi niatnya itu bareng dengan basuh muka. Mana yang disebut muka nih? Yang disebut muka itu ini dari tempat tumbuhnya rambut atas terus ya sampai telinga kiri kanan sampai pertemuan, nah ini sampai dagu lah, dagu ya, dan dagu sini, ini wajah. Nah, itu ketika memulai membasuh, ini mulai niat. Jadi mulai basuh itu bagian wajah mana saja, nah, itu disebut yang disebut wajah. Di situ mulai niat. Misalnya orang gebyur tapi belum niat, itu belum dianggap nih ya. Yang mulai dianggap bahwa niat itu terpakai ya ketika membasuh wajah kemudian disertai niat tadi. Jadi yang pertama niat ya. Nah, yang kedua itu membasuh wajah. Dua ini dulu ya, karena ini bersamaan. Jadi ketika seorang yang wudhu tadi membasuh wajah, nah itu disertai dengan niat tadi. Jadi airnya dari air yang suci ya, air yang suci dan mensucikan. Sekarang saya tidak membahas air yang suci dan mensucikan, saya bahas wudhunya dulu nih ya. Jadi basuh ini nih di sini ya. Nah sini ini wajah itu harus terbasuh semua. Misalnya orang membasuh hanya di sini belum, ya berarti belum semua wajah. Seluruh wajah harus terbasuh, itu yang kedua. Satu niat, yang kedua membasuh wajah. Jadi dua hal ini harus dilakukan.
Basuh wajah harus rata. Basuh wajah ini harus rata semua. Kalau misalnya di sini tumbuh rambut, tumbuh rambut nih misalnya tebel, ya tetap harus dibasuh ya. Yang perempuan nih kadang-kadang di sini agak panjang. Ini bagian dari ini ya wajah ya, bagian dari wajah, tempat tumbuhnya rambut itu bagian wajah. Jadi dibasuh ya, dibasuh. Jangan lupa dibasuh. Kalau misalnya rambutnya panjang sih, ya ini jangan di ke belakang kan, ya di bawah ke bawah basuh. Jadi kali ini saya menyampaikan bahwa yang harus dilakukan ketika seorang wudhu itu membasuh wajah bersamaan dengan niat. Ya, mulai itu ya, basuh wajahnya. Misalnya orang basuh wajah dari atas belum niat, baru sampai bawah itu baru niat. Ini berarti yang atas belum diniati, nanti diulang supaya semua wajah ini terbasuh dulu. Basuh wajahnya berapa kali? Sekali cukup, tapi yang disebut sekali itu rata. Kalau belum merata belum disebut sekali. Adapun sunahnya nanti misalnya 3 kali itu sunahnya, tapi yang disebut 3 kali juga rata 3 kali. Gitu ya. Insyaallah disambung lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.